Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini bersama-sama di dalam rangkaian Holy Week ini kita boleh datang beribadah, berdoa kepada Tuhan. Saya selalu mengingat bahwa gereja yang maju tidak pernah maju dengan berlari, tetapi dengan bertelut, berdoa di hadapan Tuhan yang adalah Sang Pemilik gereja. Saudara, tema malam hari ini adalah Live to the Lord. Hidup bukan untuk diri, tapi untuk Dia. Saya pikir ini bukan hal yang baru tentunya, tetapi sesuatu yang saudara dan saya terus dalam pergumulan hidup diingatkan dan kita perjuangkan. Firman Tuhan malam hari ini di dalam Roma 14, kita akan melihat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari saudara kita membaca ayat ini. Yang pria bersama saya baca ayat 7, yang perempuan baca ayat yang ke-8, kita membaca bersama ayatnya yang ke-9. Mari yang pria akan mulai lebih dahulu, 1, 2, ya. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sama-sama. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau lihat konteksnya memang sedikit unik karena Roma 14 ini Paulus berbicara tentang relasi di antara sesama. Kalau kita lihat keseluruhan pasal 14. Tetapi ada bagian khusus ayat 7 sampai 9 yang kita akan bahas malam ini. Paulus mengingatkan jemaat akan seperti apa hidup yang dia rindukan jemaat alami dalam relasi dengan Tuhan. Jadi saya pikir sekali lagi tidak terpisahkan hidup untuk Tuhan dan juga hidup bagi sesama menjadi bagian penting dalam hidup orang percaya. Kita tidak hanya dipanggil untuk punya relasi dengan Allah, tetapi juga relasi dengan sesama. Dan gereja Tuhan, menarik kita selalu ingat simbol salib. Salib bicara bahwa kita diperdamaikan dengan Allah secara vertikal, tapi juga diperdamaikan secara horizontal. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan melihat bagaimana hidup yang dimaksudkan oleh Paulus. Apa artinya hidup untuk Tuhan? Nah, kita akan lihat ada 3 hal yang saya ingin kita pelajari malam hari ini. 3-tiganya saya tulis di sini, nanti kita lihat satu-satu ya. Hidup untuk Tuhan berarti kita tidak menjadi pusat hidup kita sendiri. Itu ayat yang ke-7. Lalu nanti kita lihat hidup untuk Tuhan berlaku dalam hidup maupun mati kita. Jadi bukan berarti kalau hidupnya untuk diri sendiri nanti matinya saja buat Tuhan. Tidak. Dan yang terakhir, hidup untuk Tuhan ini akarnya dari mana? Kita bisa memahami itu dari mana? Lihat, pada kematian dan kebangkitan Kristus. Mari kita lihat 3 hal ini bersama-sama. Kita lihat yang pertama dulu saudara ya. Saya sengaja mengutip dari versi terjemahan FAYH, Firman Allah yang hidup. Jadi ini Alkitab yang lebih bebas terjemahannya dalam bahasa Indonesia. FAYH. Sekarang bahasa Indonesia sudah banyak terjemahan ya. Kita punya TB1 yang sebagian besar kita pakai, ada lagi TB2. Kalau saudara mungkin agak bingung, kadang-kadang ini gimana, apa artinya? Coba cari TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Ada lagi AMD, Alkitab mudah dibaca. Ada AYT, wah banyak saudara ya, jadi kita punya akses. Kalau dulu kita lihatnya bahasa Inggris yang banyak versi ya. Nah, semua versi punya keunikannya, tetapi tidak menggubah artinya ya, tapi berusaha menjelaskan. Nah, menarik, perhatikan saya mengambil versi FAYH.
Ayat 7 berbunyi, kita sama sekali tidak berkuasa untuk hidup atau mati menurut kehendak sendiri. Di dalam bagian ini Paulus mengingatkan, hidup orang percaya tidak berpusat pada keinginan pribadi, tetapi diarahkan kepada Tuhan. Saudara, hidup yang diselamatkan adalah hidup yang telah dimerdekakan dari dosa. Dosa fokusnya adalah diri sendiri. Makanya ada yang bertanya, how do you spell sin? S-I-N. What is sin? Sin is the I in the center. Dosa adalah aku yang aku mau, yang aku suka, pokoknya akulah segala-galanya. Akhirnya lupa diri, lupa Tuhan. Nah, ini realita kehidupan manusia. Sehingga hari ini waktu kita diingatkan, saudara, sebenarnya rancangan awal Tuhan itu kita hidup untuk Dia. Masih ingat waktu Tuhan ciptakan kita? Di Taman Eden, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Diciptakan untuk punya relasi hidup dengan Tuhan. Nah, ini realitanya. Manusia suka lupa diri. Udah lupa diri, lupa Tuhan. Rasanya saya Tuhannya. Sayalah segala-galanya. Saya suka kasih ilustrasi ini, saudara ya. Di sini ada yang ngekos? Ada Bapak Ibu yang ngekos? Oh, ini punya kosan kali ya. Bukan ngekos ya. Biasanya kalau orang ngekos itu numpang tanya, orang kos berapa kamar, saudara? 1 kamar cukup ya? Atau ada yang sekali ngekos 3 kamar, saudara ya? 1 kamar sepatu, 1 kamar baju, enggak ya? Biasanya kita ngekos 1 kamar ya. Nah, ini bayangkan. Please imagine, do not try this at cost. Kalau saudara ngekos jangan dicoba ya. Ini coba bayangkan saja. Saudara bayangkan saudara keluar dari kamar kos. 1 kamar saudara itu, saudara keluar dari kamar kos. Biar agak heboh, tunggu jam 12 malam. Lalu saudara kasih pengumuman. Hai semua penghuni kos. Wah, dengar saudara berisik begitu, semua penghuni kos mau keluar semua. Ada apa ini? Lalu kemudian saudara mulai kasih pengumuman. Malam ini saya cuma mau kasih pengumuman. Apa itu? Mulai malam ini, kosan ini punya saya. Kalau saudara seperti itu, kira-kira orang teman-teman kos saudara pasti mikir saudara mendengar saudara berisik, tante kosnya datang. Ada apa ini nak, malam-malam berisik? Tante pemilik kos. Saya mau kasih pengumuman tante. Ada apa? Mulai malam ini, kosan ini punya saya. Pasti ibu kos juga bilang saudara. Dan puncak kegilaan saudara malam itu. Saudara bilang, mulai malam ini tante keluar dari sini. Saudara logis enggak ceritanya? Enggak ya? Siapa yang boleh ngusir? Yang ngekos apa yang punya kos? Di mana-mana yang boleh ngusir yang punya kos. Tapi bukankah itu juga realita manusia di dalam dosa? Siapa yang cipta segala sesuatu di dunia ini? Tuhan. Gilanya kita bilang apa? Ini semua punya saya. Saudara, Tuhan dari surga, gila. Dan lebih gilanya manusia berkata apa? Tuhan, keluar dari hidupku. Saudara, dosa membuat kita merasa kitalah segala-galanya. Kita pusat segala-galanya. Manusia cenderung menjadikan dirinya pusat. Tapi Injil memanggil kita untuk kembali menyerahkan pusat hidup kepada Tuhan. Inilah panggilan kita sesuai dengan rencana awal Allah. Saudara dan saya dicipta to live for the Lord. Bahkan kalau saudara perhatikan, Rasul Paulus sangat menghayati hal ini. Kita baca ayat ini sama-sama. 1 Korintus 6, 19-20. 1, 2, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Saudara, kita adalah miliknya Allah. Sehingga kalau kita harus hidup bagi Allah, jadikan Dia pusat, memang itulah yang seharusnya. Mari kita punya kehidupan yang senantiasa sadar akan kepemilikan Tuhan. Kiranya setiap hari saudara dan saya mau menyerahkan kepada Tuhan dalam doa-doa pribadi kita. Baik hidup, mati, kita bukan milik kita. Lakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Yang kedua, apa artinya hidup untuk Tuhan? Saudara, menarik untuk memperhatikan bagaimana Paulus berkata dalam hidup maupun dalam mati. Hidup atau mati kita mengikut Tuhan. Hidup atau mati kita adalah miliknya. Saudara, ada hal yang menarik diperhatikan di bagian ini. Salah satu tafsiran mengatakan ini bicara identitas saudara. Identitas saudara dan saya tidak berubah waktu mati. Tidak berubah waktu hidup. Karena baik hidup maupun mati kita milik Tuhan. Kita hamba Tuhan. Sehingga identitas ini penting untuk saudara dan saya ingat dan pegang terus dalam kehidupan kita. Karena hidup dan mati bukan akhir cerita kita. Kita tidak punya kuasa dalam mengontrol hal tersebut. Tetapi semuanya berada dalam kuasa Tuhan. Hidup dan mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana saudara dan saya datang dalam hidup ini tanpa membawa apa-apa, saudara pun mati kembali kepada Tuhan tidak bawa apa-apa. Kadang-kadang itu uniknya manusia ya. Selama hidup kerja luar biasa setengah mati, hidup bagi diri sendiri, semuanya untuk saya, semuanya punya saya, semuanya jadi milik saya. Tapi begitu mati kita baru sadar ya, apa yang bisa kita bawa? Nothing. Kita datang ke dalam dunia telanjang, syukur ya waktu baliknya gak ditelanjangi ya. Dikasih peti bagus lagi ya, kasih baju begitu ya. Tapi ketika semua itu lenyap, kita baru sadar. Kalau begitu identitas apa yang saudara dan saya mesti miliki? Waktu kita lahir mungkin orang bilang kita anaknya siapa. Waktu kita lahir orang bilang mungkin kita ini secara rupanya bagaimana. Waktu kita sekolah orang mulai lihat oh dia lulusan dari mana. Waktu kemudian kita bekerja orang mulai lihat wah dia punya apa saja. Tapi akhirnya saya melihat iya ya. Hidup dan mati itu bagian yang paling menentukan dalam hidup kita. Kalau kita ternyata waktu mati jadi berubah identitasnya, wah sedih saudara. Atau saudara malah melihat bahwa saya bukan siapa-siapa karena apa? Saya lahir dalam keluarga yang tidak memiliki ini, tidak punya itu, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Saya tidak punya kesempatan seperti orang itu dapat. Kalau identitas kita karena apa yang kita miliki, saya pikir bukan itu kekristenan. Kekristenan bicara bahwa kita milik Tuhan, baik saudara hidup maupun mati. Dan kesadaran ini yang Paulus miliki. Di dalam satu bagian firman Tuhan, Filipi pasal 1 dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Apa yang dimaksud dengan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan? Kalau dia mati, dia langsung ketemu Tuhan, untung. Tapi kalau dia hidup, kita lebih suka yang mananya saudara? Kadang-kadang kalau ayat ini kita lebih senangnya mati ya. Mati adalah keuntungan. Biasanya juga kita ngomong begitu kalau udah, aduh suami gue udah gak tahu, mati aja gue, mati adalah keuntungan gitu. Banyak kali kita pakai bagian belakangnya. Hidup adalah Kristusnya kita lupa. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau udah mulai desperate, udah mulai gak bisa ngapa-ngapain, udah mulai aduh rasanya mentok sana mentok sini, mati saja. Mati adalah keuntungan. Saudara, itu namanya eskapis. Mau lari dari dunia. Tapi sebenarnya jangan lupa ya, kalau baca ayat ini harus baca sampai bawahnya. Karena Paulus tidak sedang mengagungkan kematian, bukan itu poinnya. Tapi Paulus mau bilang sebenarnya baik hidup maupun mati, ingat kita hidup dan mati itu untuk Tuhan. Realitanya Paulus mati apa tidak habis tulis Filipi 1:21? Masih hidup ya?
Makanya mesti baca bawahnya. Dia bilang, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, dan memang dia masih hidup, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Tapi dia menghadapi apa yang dia sadari. Sekarang aku masih hidup. Ini berarti aku hidup untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari miliki perspektif hidup seperti ini. Identitas yang jelas karena kita milik Tuhan. Yang terakhir, saya agak panjang sedikit di bagian ini ya. Karena waktu saya pelajari di mana akarnya, ternyata kita dapat pemahaman seperti itu dari mana? Dari kematian dan kebangkitan Kristus. Mari kita lihat argumennya sebentar ya. Coba lihat. Jadi kalau perhatikan kalimatnya saudara dalam terjemahan FAYH. Untuk tujuan inilah Kristus mati dan bangkit lagi. Loh, untuk tujuan apa? Kristus mati dan bangkit lagi supaya ia dapat menjadi Tuhan kita baik pada waktu kita hidup maupun pada waktu kita mati. Jadi Paulus lagi menggambarkan sebenarnya apa yang saudara dan saya alami itu berdasar kepada karya Kristus. Kristus mati dan hidup kembali untuk menjadi Tuhan atas hidup dan mati kita. Jadi berarti apa? Karya Kristus adalah dasar dan alasan utama kita mengarahkan hidup kepadanya. Nah, coba perhatikan sebentar begini. Paulus beberapa kali di dalam Alkitab waktu mengajarkan tentang kehidupan, dia ngacunya ke Kristus. Betul saudara ya? Jadi waktu dikasih tahu kamu harus hidup begini, maka Paulus acuannya Kristus. Betul? Nah sekarang pertanyaannya begini. Acuan kepada Kristus itu acuannya di mana? Nah ada seorang penulis buku bernama Tim Chester. Tim Chester ini berargumennya begini. Kalau saudara perhatikan, seringkali penulis perjanjian baru, khususnya Paulus, waktu mengacu bagaimana kita hidup sekarang, dia suruh lihat kepada Yesus, tapi menariknya dia bukan hanya suruh kita lihat hidupnya Yesus. Tidak, bukan, sebagian besar bukan disuruh lihat hidupnya Yesus. Saudara nanti bisa cek di rumah ya. Saya kaget juga waktu baca bukunya. Dia bilang bukan hidupnya Yesus yang disuruh lihat sebagai inspirasi hidup kita. Tetapi kematian dan kebangkitannya itu inspirasi hidup kita. Itu akarnya hidup kita. Saya ulangi. Banyak kali bukan dia suruh lihat hidupnya Yesus. Tapi matinya. Ini agama apa kita ini ya? Yang disuruh pelajari lihat matinya juru selamat kita. Lihat bangkitnya, itu inspirasi hidup. You want to live for the Lord? You want to live for God? Inspirasinya mati dan bangkit. Bukan hidupnya Yesus saja. Tentu hidup Yesus itu sangat inspiratif ya. Tetapi ternyata banyak kali di Alkitab disuruh referensinya kemana? Hidup dan mati. Coba saudara, waktu pemberkatan nikah ayatnya apa? Ini udah nikah ya, kalau belum nikah jangan, saya belum tahu ayatnya nanti. Tapi beberapa kali ada pendeta khotbah dari Efesus pasal 5. Saya mau tanya, Efesus pasal 5, hai istri, tanduklah suamimu, begitu ya? Enggak ya, tunduk ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti Kristus. Bagian mananya Kristus yang disoroti? Sama seperti Kristus yang menyerahkan dirinya bagi jemaat. Demikianlah suami, kamu harus mengasihi istri seperti Kristus menyerahkan dirinya. Kenapa dia nggak ambil seperti pernikahan di Kana? Kenapa matinya Yesus yang jadi inspirasi? Nangkap saudara poinnya? Jadi beberapa kali waktu bicara tentang hal-hal kehidupan sekarang, inspirasinya bukan dari hidupnya Yesus, tapi dari mati dan bangkitnya. Kitab Filipi ada masalah, cekcok dua perempuan. Satu namanya Eudia, satu namanya Sintike, berantem nih. Terus Paulus suruh lihat apa?
Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 2 ayat 5. Lalu di bawahnya ceritanya apa? Bukan hidupnya. Bagaimana Yesus mengembara di padang gurun sampai kakinya lecet-lecet. Bukan itu. Apa inspirasinya? Ayat 6. Yang walaupun dalam lupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Agama apa kita ini? Yang inspirasi hidup kita bukan dari kehidupan tokoh agamanya, tetapi dari kematian dan kebangkitannya. Itulah yang akan kita rayakan. Kenapa Paskah Jumat Agung jadi sentral dalam iman kita? Karena inspirasi hidup kita bukan dari kehidupannya. Beberapa kali kalau lihat kehidupan, bagusan hidupnya siapa? Mungkin bagusan hidupnya Nabi M. Bagusan hidupnya apa? Kongfucu. Bagusan hidupnya siapa? Bagusan hidupnya Lao Tse. Tapi yang terbaik yang bisa saudara dan saya katakan, this is the gospel, adalah mati dan bangkitnya Kristus. Itu tidak dimiliki oleh semua agama lain. Agama kita punya itu. Inspirasi hidupmu dari mana? Dari matinya dan bangkitnya. Hayati Holy Week ini baik-baik. This is the center of our faith. Semua agama punya, semua pendiri agama punya hari lahir, betul? Semua pendiri agama punya hari kematian, tapi cuma Yesus yang punya hari kebangkitan. Memang kadang-kadang kalah meriah ya, Paskah sama Natal ya. Mungkin gara-gara Paskah Natalnya tuh akhir tahun ya, sale ya. Jadi kayaknya lebih meriah. Tapi iman kita senternya itu Paskah loh. Jumat Agung dan Paskah. Kalau saudara tertarik, saya memperjuangkan buku ini diterjemahkan. Sayangnya nggak banyak yang beli ya. Saya nggak sekedar promosi juga ya. Tapi kalau saudara tertarik, ini kalimatnya Tim Chester. Mungkin agak mengherankan ketika penulis Perjanjian Baru memberitahu kita bagaimana kita harus hidup. Mereka tidak sering menunjuk kembali kepada hidupnya Yesus. Bukan hidupnya yang penting. Karena hidup pendiri agama lain juga bagus. Sebaliknya, mereka membawa kita lagi dan lagi kepada peristiwa salib dan kebangkitan. Ketika mereka berbicara tentang pernikahan, disuruh lihat Yesus yang menyerahkan diri. Konflik, masyarakat, uang. Apa kalimatnya? Ingat, dia jadi miskin buat kita. Konteksnya apa? Dia jadi miskin. Allah jadi manusia untuk mati bagi kita. Kepemimpinan, masih ingat kepemimpinan? Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa sih Yesus ini? Yang dia selalu suruh kita ingat matinya. Bahkan perjamuan kudus yang kita ingat matinya. Nanti Jumat Agung kita perjamuan kudus. Yang disuruh ingat apa? Bukan hidupnya. Tuhan Yesus bilang, ingatlah waktu aku 40 hari di padang gurun. Mari kita 40 hari padang gurun. Bukan itu yang disuruh ingat. Dia pakai means of grace. Anggur, roti. Untuk kita ingat. Apa yang kita ingat? Penderitaannya. Saudara mau hidup buat dia? Hayati baik-baik. Dia mati dan bangkit. Saudara mau hidup buat dia? Hayati baik-baik. Kematian dan kebangkitan. Ini agama kita. Bukan cuma hidupnya yang penting. Tapi matinya dan bangkitnya. Bicara soal godaan, bekerja, penderitaan, nanti cari sendiri ayatnya ya. Mereka disuruh lihat kepada salib dan kebangkitan. Jadi, jika Anda ingin hidup sebagai orang Kristen, Anda perlu memahami bagaimana salib dan kebangkitan membentuk kehidupan kita. Saya harap malam ini kita pulang dengan pemikiran yang baru ya. Karena kalau bicara hidup doang ya, mungkin hidup saudara lebih bagus loh dari hidup Yesus. Banyak gak cerita menarik dari hidup kita? Beberapa kali orang kalau kasih kesaksian di depan ya, saya ini luar biasa dulu ya. Dulu jalan kaki 3 kilo kalau mau sekolah. Kalau mau ke gereja mesti naik angkot begini. 3 hari baru sampai di gereja. Oh banyak. Kalau cuma bicara cerita hidup, kita kadang bisa lebih bangga bagusan hidup saya dari Yesus. Atau bisa lebih menderita saya dari Yesus. Tapi waktu bicara mati dan bangkitnya, tidak ada satu yang bisa mengatakan, saya mati dan saya bangkit selain Yesus. Amin.
Maka ini kesimpulan Pendeta Tim Chester. Pola salib dan kebangkitan perlu menjadi respon wajar kita, setiap kita. Kebiasaan kita, naluri kita. Ini gimana jadi naluri ya? Kita perlu menghidupi salib dan kebangkitan. Mau hidup bagi Tuhan? Kematian Kristus dan kebangkitannya. Dan kematian dan kebangkitan kita. Kita lihat satu ayat terakhir ya. Roma 6 sedikit banyak bicara hal ini ya. Ada 2 ayat lagi. Coba kita lihat sebentar ya. Kita baca 9 dan 10. 1-2 ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi ingat ya, Yesus gimana? Mati. Matinya apa kalimatnya? Mati terhadap dosa. Ya, kematian Kristus mati terhadap dosa, lalu Dia bangkit, makanya Dia hidup. Kehidupannya bagi Allah. Saudara lihat ya. Sekarang lihat ayat 11-nya. Ini kalimatnya menarik. Paulus suruh lihat ke ini, mati dan bangkit ya. Sekarang lihat kalimatnya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa dan kita bangkit juga seperti Kristus. Dan tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. This is our life. Christian life. Polanya apa? Mati dan bangkit. Mati terhadap dosa karena Kristus mati terhadap dosa. Kita mati bagi dosa, kalau kalimatnya Paulus dia pakai kata bagi. Kristus bangkit, Dia bangkit, Dia hidup. Hidupnya ngapain Kristus? Hidup bagi Allah. Maka kita hidup juga bagi Allah. This is our life. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Berulang-ulang, mati, bangkit, mati, bangkit. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Malam ini mari kita pulang dengan pemahaman bahwa saya mau makin menghayati kematian dan kebangkitan Kristus. Apa artinya hidup untuk Tuhan? Bukan lagi pusat pada diri sendiri. Hidup untuk Tuhan bukan lagi bicara mati saja atau hidup saja, tapi yang indah, inspirasinya dari Dia yang mati dan bangkit bagi kita. Tanyakanlah setiap hari, Tuhan, apakah yang Kau kehendaki dariku hari ini? Apakah hidup saya masih berpusat pada diri sendiri? Hidupkanlah Injil itu. Tunjukkan makna hidup yang berpusat pada Kristus, bukan Kristus yang cuma hidup. Jangan pikir juga nggak penting hidup Yesus ya, jangan ya. Bukan begitu juga. Tetapi bukan hanya hidupnya, tapi matinya dan bangkitnya. Itulah yang membedakan kekristenan dengan semua ajaran yang lain. Saudara dan saya tidak mengikuti tokoh agama yang cuma hidup. Saudara dan saya mengikuti Tuhan yang mati dan bangkit. Jadilah saksi hidup. Tunjukkan bahwa hidup yang berpusat pada Kristus yang mati dan bangkit. Itu hidup yang membawa damai. Hidup yang membawa makna. Hidup yang membawa sukacita yang sejati. Dan berbeda sekali dengan hidup yang cuma ditawarkan oleh dunia. Yang berpusat pada diri sendiri. Bahkan hanya berpusat pada hidupnya pendiri agamanya. Bukan itu hidup yang saudara dan saya harus ikuti. Kita mengikuti Kristus yang mati dan bangkit. Selamat menghayati Holy Week ini. Tuhan memberkati kita. Amin.